Siap. Sudah siap mulai kawan-kawan kita mulai. Oke, sedang kepergian. Oke, mudah-mudahan semakin happy dan bahagia ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Yes, yes, yes. Sekali lagi, tepuk semangat. Yes, yes, yes. Oke, are you ready? Sudah siap semua yang belajar ya? Oke, sekarang silakan berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitkan jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berindah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berindah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, kegiatan pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Nah, oke, berpikir secara komputasional. Nah, di hari ini sesuai yang seperti itu sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kalian bisa lihat ya di depan. Ini akan Ibu jelaskan tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA ya. Oke ya, ada yang sudah pernah dengar coding dan kecerdasan artifisial? Oke, nah di sini tujuan pembelajarannya, bisa kalian di situ lihat ya. Tujuan pembelajarannya di sini diharapkan untuk kalian semua mampu untuk menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial secara generatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, selanjutnya, di sini materi-materi yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang pengantar AI, memahami dasar-dasar dan evolusi kecerdasan artifisial, kemudian peran coding, bagaimana coding menjadi fondasi pengembangan AI.
Dan kemudian tentang aplikasi AI. Contoh nyata AI dalam berbagai industri. Nah, ada tantangan nih dan etikanya dalam penggunaan AI. Isu-isu penting dalam pengembangan dan penerapan AI. Tadi akan tetap kita kaji juga, sehingga nanti kalian bisa mempraktekkan coding dan kecerdasan artifisial, tapi tetap memiliki etika dalam penggunaannya tersebut. Jangan sampai nanti kalian menggunakan melanggar undang-undang UU ITE ya. Ya Bu. Lanjut ke kenapa nih kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk masa depan kita harus siap dalam menghadapi tren dan prospek AI di masa depan. Nah, apalagi kita sudah ada nih, kita sedang berada di revolusi industri 4.0 yang masyarakatnya 5.0, mempersiapkan Indonesia emas 2045 nanti. Maka nanti generasi bangsa Indonesia, khususnya kalian, harus siap untuk itu semua. Kalian harus mempunyai skill dan bakat keterampilan untuk mampu berdiri tegak dan bersaing nanti di saat di era Indonesia emas 2045. Nanti kalian mau masuk ke SMA, kuliah, dan bekerja, kalian memiliki bekal untuk itu semua. Oke? Oke Bu. Oke. Ada yang ingin tahu selanjutnya? Oke. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial atau AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Ini melibatkan pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, dari pengenalan suara hingga pengambilan keputusan, AI mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Oke, jadi AI itu kecerdasan artifisial itu adalah apa nak? Bidang ilmu komputer yang berfokus pada Oke ya, seperti manusia, jadi jangan disamakan dengan kita. Tetap yang pintar itu sebenarnya kalian, bukan AI-nya. Paham ya nak? Selanjutnya, evolusi AI dari aturan sederhana hingga pembelajaran mendalam. Di tahun 1950-an, AI simbolik itu fokus pada logika dan aturan yang ditentukan secara manual. Sedangkan di tahun 1980-an, sistem pakar AI yang meniru pengetahuan dan penalaran ahli manusia. Dan di tahun 2000-an, pembelajaran mesin algoritma yang belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Dan di tahun 2010-an sampai dengan sekarang ini, pembelajaran mendalam, yaitu jaringan saraf tiruan yang kompleks untuk tugas-tugas yang sangat canggih. Oke ya, siap nggak nih mau jadi generasi bangsa emas yang memiliki bakat dan keterampilan yang luar biasa? Siap nggak? Ya. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi kita sekarang? Ya. Oke, karena kita sekarang ini hidupnya di dua alam ya. Alam apa aja itu? Alam nyata dan alam animal, apa lagi? Alam nyata dan alam goib, digital sayang ya, alam onlinenya digital. Sekarang ibu tanya mamanya kalau belanja sekarang paket datang itu gimana? Shopee, Belanjanya berarti online ya kan? Iya Bu. Ini salah satunya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah hidup di dua alam. Alam nyata berarti kalau alam nyata, kalau kita mau belanja berarti ke pasar ya kan, langsung bertemu dengan penjualnya ya. Seperti sekarang pembelajaran kita lakukan ini di alam nyata ya kan. Nah kemarin ketika kita pernah daring itu kita menggunakan teknologi itu secara online ya kan. Kita memanfaatkan di digital. Oke. Jadi ya, bagi yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang sekarang, itu kalian bisa tertinggal, bahkan tergantikan sama generasi yang lain yang memiliki skill tersebut. Maka jangan sampai kalian menjadi generasi yang tertinggal. Harus siap dengan segala perubahan dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin
canggih. Oke? Oke. Kalian harus persiapkan diri. Nah, di sini kita mulai pelan-pelan untuk memiliki skill tersebut ya. Iya, Bu. Nah, di sini tentang coding, fondasi dari AI. Jadi, adanya untuk AI bekerja itu kita awalnya dari coding ini ya. Iya, Bu. Coding adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan komputer dalam konteks AI. Coding adalah alat utama untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI. Iya, Bu. Nah, bahasa pemrograman itu seperti Python, R, dan Java itu sangat penting dalam pengembangan AI, memungkinkan para ilmuwan data dan insinyur untuk mengubah ide-ide kompleks menjadi solusi yang berfungsi lebih sederhana. Jadi, ketika kita nanti mempelajari AI, itu ada yang namanya coding, itu artinya gini, nah, itu bahasa kita, instruksi kita, kode atau perintah dari kita ini inginnya apa? Nah, itu dituangkan dalam kata-kata teks yang nanti bisa dimengerti oleh AI dan nanti akan diwujudkan. Itu disebut juga dengan namanya prompt, ya. Prompt itu kode atau instruksi atau perintah kita dalam bentuk teks yang dimana bahasa kita ini berusaha dimengerti oleh komputer. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Any question? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu. Lanjut? Lanjut. Oke. Peran coding dalam pengembangan AI, pengumpulan data, script untuk mengumpulkan dan membersihkan data, kemudian pembuatan model, membangun arsitektur dan algoritma AI, kemudian pelatihan dan evaluasi, mengoptimalkan model dan mengukur kinerja. Selanjutnya penerapan, yaitu mengintegrasikan AI ke dalam aplikasi nyata. Nah, ini nanti kita akan belajar nih aplikasinya. Nah, salah satu contoh sebenarnya banyak ya. Aplikasi AI itu dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak digunakan di transportasi. Apa coba contohnya kalau kita mau pergi, terus alamatnya kita belum tahu persis, gunain apa? Sherlock itu dari Google. Nah, terus kita sudah menggunakan fasilitas AI. Itu salah satunya ya. Kemudian kita berada misalnya di suatu perjalanan pengen cari masjid terdekat atau rumah makan terdekat, kita bisa gunakan dengan perintah apa? Perintahnya apa? Promptnya di mana masjid terdekat di posisi saya, ya kan? Ya. Sudah merupakan instruksi ya, kan? Kode itu prompt. Iya, Bu. Atau rumah makan terdekat dari posisi saya. Iya, Bu. Lanjut di kesehatan. Nah, itu juga banyak sekali ya sudah menggunakan teknologi coding dan AI. Ya. Nah, di sini ada tantangan dan pertimbangan etika AI. Bias data, yaitu algoritma dapat mereplikasi bias yang ada dalam data pelatihan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi bias itu adalah misalnya melakukan kesalahan data. Maka nanti kalau yang diinput salah berarti keluarnya juga salah ya. Maka harus menggunakan data yang valid ya. Kemudian privasi, penggunaan data pribadi dalam sistem AI. Nah, hati-hati nak. Jangan kalian mudah memberikan data privasi untuk kalian. Misalnya contoh password email atau password yang lainnya itu tidak boleh kalian berikan kepada Orang lain, Bu. Itu adalah rahasia kita sendiri ya. Hati-hati karena dengan kemajuan zaman teknologi yang luar biasa ini penipuannya itu juga luar Biasa. Contoh nih, hati-hati di WhatsApp. Kalian misalnya dapat WA dari orang tidak dikenal. Misalnya contohnya nih, klik ini untuk melihat foto. Kan penasaran nih kalian klik. Atau klik ini untuk melihat video. Atau klik ini untuk melihat undangan pertemuan apa misalnya. Itu dalam berbagai macam ketika kalian klik. Nah, misalnya ada mobile banking di situ atau yang lainnya, itu data kalian bisa tercuri ya, tersadap. Nah, jadi hati-hati jangan asal klik, oke? Jangan sampai nanti gara-gara satu klik kalian data kalian semua tercuri. Apalagi misalnya kalian menggunakan HP orang tua yang ada mobile bankingnya, bisa saldonya menjadi 0. Bahaya ya, hati-hati ya. Nah, keamanan, potensi penyalahgunaan AI untuk tujuan jahat yang tadi dijelaskan ya.
tadi yang dijelaskan tentang kata curian dan sebagainya, harusnya lebih hati-hati. Transparansi, memahami bagaimana AI membuat keputusan. Nanti dengan AI kita dibantu untuk menjadi lebih baik. Mudah, efektif, efisien dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Tapi bukan berarti AI coding itu segalanya ya, tetap kita harus cek lagi kebenarannya ya. Oke, selanjutnya nih masa depan coding dan AI. Masa depan AI akan terus didorong oleh inovasi dalam coding dan pengembangan algoritma. Kita dapat mengharapkan AI yang lebih cerdas, lebih adaptif, dan terintegrasi lebih dalam setiap aspek kehidupan. Nah, kolaborasi antara manusia dan AI akan menjadi kunci untuk membuka potensi penuh ekonomi. Jadi dengan ada AI itu membantu kita menjadi yang lebih cepat ya, lebih efektif dan efisien. Tapi tetap yang memegang kendali itu adalah kita ya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI. Jadi tetap harus memiliki filter dan etika dalam penggunaan AI. Oke, sampai dari penjelasan ibu ini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke, sekarang kita akan mulai praktek. Tapi sebelum praktek tadi kita mempelajari tentang penggunaan coding dan AI ya. Nah, kita nanti bisa melalui prompt yang sudah dijelaskan, yaitu adalah bahasa instruksi ya ke aplikasi yang kita gunakan. Jadi nanti aplikasi yang kita gunakan itu bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu ada meta AI kan? Ya. Ada yang sudah menggunakan? Ya. Nah, di situ nanti bisa kalian kasih perintah. Nah, perintah itu itulah prompt-nya. Contoh misalnya gini, nanti kita akan membuat foto ya, Nak. Nah, membuat foto nanti bisa kalian coba pikirkan ide kalian, foto yang akan kalian buat itu apa. Kalian bisa bentuk kelompok, diskusi. Nanti setelah itu ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kira-kira ide dan prompt apa yang ingin kalian tuangkan di coding dan AI ini, sehingga nanti tercipta foto yang sesuai keinginan kalian. Oke, paham? Nah, bisa kalian tulis di sini. Sekarang bentuk 6 kelompok. 6 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba dibentuk 6 kelompok Nak. Oke, silakan kalian berdiskusi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke, coba dituangkan ke dalam ide-ide kalian di situ. Kemudian buka meta AI. Buka WhatsApp-nya Nak. Buka WhatsApp, kemudian buka data AI. Oke ya, anak-anak semuanya sudah kalian ketik prompt-nya di meta AI WhatsApp? Bisa lihat hasilnya nih, beberapa contoh ya. Buka contoh hasilnya dari beberapa prompt yang pernah dibuat ya. Nih kalian bisa lihat. Seperti ini ya Nak, gambar-gambarnya bisa kalian lihat semuanya. Nah ya, ini bisa kita hasilkan lewat AI ya.
ya, beraneka macam. Nah ini dia bergerak ya. Nah, oke. Nah sekarang coba tunjukkan hasil dari karya kalian, tolong kalian. Oke, good. Ya, oke. Oke. Ini Bu. Ya. Nah seperti ini ya. Lanjut. Yang mana lagi kelompoknya? Ini Bu. Mana lagi? Oke. Oke, good. Ya, bagus. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan ke Monas, sudah punya foto di Monas ya? Nggak perlu jauh-jauh ke Menara Eiffel, udah punya foto di Menara Eiffel. Nah, itu fotonya ya. Coba, ini fotonya, hasilnya. Oke, good. Nah, nanti bisa kalian kembangkan lagi ide-ide lainnya ya, Nak. Ya Bu. Yang lebih menarik dan lebih bermanfaat tentunya ya. Oke, sekarang kalian lihat di situ fotonya kan foto orang lain ya. Nanti fotonya yang orang lain tadi bisa kita ubah menjadi foto kita. Nah sekarang gini, ya itu nanti bisa dirubah foto kita, jadi wajah kita nanti. Itu kan wajah orang lain, nanti bisa kita ubah menjadi wajah kita sendiri. Tapi sebelumnya, sekarang kalian di peta itu ketik animasikan gitu, coba ketik sekarang animasikan. Ketik di bawah foto kalian itu animasikan. Coba hasilnya bagaimana, bisa kalian lihat. Animasikan. Bagaimana hasilnya? Fotonya bergerak. Berarti dari foto kita sudah rubah menjadi video. Oke? Yuk, coba semuanya. Sudah berhasil? Mana hasilnya? Oke, mana coba hasilnya? Bergerak. Oke ya, seru nggak? Seru. Mengasihkan? Oke, semuanya. Sekarang ingin nggak foto yang kalian buat di AI tadi menjadi, itu kan fotonya wajah orang lain ya? Jadi wajah kalian mau nggak? Oke, kalau mau jadi wajah kalian, sekarang kalian download aplikasi Remakerface di Play Store. Oke, yuk kalian download Remakerface di Play Store. Sudah diinstal semua aplikasi? Oke, sekarang kalian buka aplikasinya. Nah, di aplikasi tersebut ada 2 kotak ya. 1 kotak, 1 lingkaran ya. Yang kotak tadi kalian masukkan foto dari hasil AI tadi. Yang bulat, yang foto yang bulat itu kalian masukkan foto asli kalian, wajah asli. Foto kalian. Yang kotak hasil dari AI tadi. Sekarang tinggal kalian klik swipe face di bawahnya nak. Bisa? Bagian atas. Ya dulu ya Cok, aneh-aneh toh. AI tadi. Ini ya. Ini foto asli kalian. Fotomu yang asli mana? Bagian atas tadi udah. Oke, bagian atasnya. Nah, ini tinggal klik download ya. Klik download ya.
Gatot di sini nanti tunggu ya, karena ini memang aplikasi gratis, memang ada iklannya ya. Aplikasi gratis. Oke, sudah berhasil? Berhasil? Oke, coba tunjukkan hasilnya. Tunjukkan hasilnya. Tunjukkan hasilnya. Sudah wajah kan ya? Oke, good. Oke, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan kuis sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sudah siap ya untuk mengikuti kuisnya? Ya. Sekarang kalian buka Google atau Chrome, kemudian ketik Kahoot. Ketik Kahoot di sana. Dan nanti yang sudah terbuka bisa masukkan PIN tersebut. Nih, PIN-nya. Tulis nama panggilan kalian ya. Tulis nama panggilan kalian. Ayo, ini. Wahyu, yuk, Delvin, Nanda, Aulia. Ayo, lanjut. Yang mana kok? Coba lagi baru 4, yuk. Ya. Masuk. Ayo, PIN-nya di sana. PIN-nya 106-120. Tulis nama panggilan kalian. Iya, bukan. Semua ya, di sini kita mulai. Oke, sekarang kalian konsentrasi karena ibu memberikan timer ya. Ada waktunya ya, nah ada timer. Nanti boleh menghadap ini semua, nak? Boleh menghadap ini semua. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, ingat jawabannya di warna apa. Nah nanti di HP kalian klik warna sesuai jawaban yang benar, yang menurut kalian benar. Nah, oke, kita mulai ya. Oke, siap-siap, fokus, konsentrasi, baca soal di depan, kemudian pilih warna yang benar. Kalian klik. Sudah siap? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Soal di depan. Apa yang apa? Oke, lanjut. Pilih pertanyaannya apa? Yang nggak kebaca boleh maju. Yang nggak kebaca boleh maju. Lanjut ya, nak, lanjut. Oke, yang memimpin sementara Nanda dan Ulul. Lanjut pertanyaan berikutnya. Siap-siap ya. Jawabannya ke depan. Oke, ibu udah siapkan door prize buat pemenang yang juara buat hadiahnya. Ayo lanjut di pertanyaan berikutnya. Apa itu kecerdasan artifisial? Pilih warna mana yang benar. Salam hijau goblok hijau. Hah? Hijau. Lah, biru. Pilih warnanya sudah. Aku udah kan. Aku ke papa tuh. Contoh penggunaan AI yang sederhana adalah Aku yang sekarang. Menonton video sudah. Apa juga? 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Lanjut. Anjir, jadi sana wah ibu pejo aku yang baca aku. Apa tujuan utama AI dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah ibu jelaskan. Ayo, jangan salah pilih.
Apakah tujuan utama adalah kehidupan sehari? Salah. Nanda betul. Nanda. Mantap dah. Awas. Lanjut. Nah, ini yang pertanyaan terakhir. Bagaimana cara terbaik menggunakan ChatGPT atau alat serupa dalam pembelajaran? Ayo, apakah jawaban yang paling tepat? 5, 4, 3, 2, 1, tektok. Oke, kita lihat siapa yang teratas. Ketiga, telepon. Kedua, pertama, siapa ketiga? Ternyata Rehan 1, yang kedua Miko, yang ketiga Nanda. Silakan maju ke depan. Miko, Rehan, Nanda, ibu ada door prize buat kalian. Ayo urutan dari yang pertama. Ini pertama Rehan, kemudian Miko dan Nanda. Oke, ini apresiasinya Rehan. Rehan yang pertama. Eren. Oke, apa teman-temannya? Oke, silakan duduk. Oke ya. Oke. Oke, insya Allah di pertemuan berikutnya kita buat lagi kuis lagi ya. Nah, nanti kalian juga akan belajar cara buat kuis ini ya. Jadi nanti kalian bisa mengadakan kuis di kelas kita bergantian. Nanti bisa diskusi. Oke, ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya juga kalian sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan koordinator AI yang mau kita buat untuk buat kuis ini ya. Oke, nak. Oke, menyenangkan? Oke, selamat ya buat yang tadi. Tapi yang hari ini juga jangan menyerah. Kalian nanti bisa di podium ke atas ya. Lebih semangat lagi ya. Jangan semua ya dikumpulkan KTP-nya ya, nak. Oke, sudah kita berikan materinya dan gimana pembelajaran hari ini? Seru? Ada tantangan ingin belajar lebih lanjut? Oke, kalian lihat di sini kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Di sini adalah kekuatan transformasi mengubah industri dan kehidupan sehari-hari. Artinya tadi, seperti kalian tadi menciptakan ide yang ada di hati dan pikiran kalian, kalian mengenal foto apa. Ya, tahu harus menara Eiffel untuk punya foto di menara Eiffel. Nah, tadi kalian tuangkan ide kalian melalui prompt yang sudah kalian buat tadi. Nah, tadi kita gunakan metode AI di WhatsApp. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan gunakan aplikasinya seperti ChatGPT dan Gemini. Nanti situ promptnya akan lebih bisa detail karena ketika kita menggunakan Meta AI di WhatsApp hanya bisa menggunakan prompt atau isi yang sederhana. Tapi kalau lebih detail itu bisa lebih digunakan di ChatGPT atau Gemini atau lainnya ya. Nah,
tadi. Semakin detail yang kita berikan formnya, maka akan semakin sesuai ekspektasi keinginan kita. Gitu ya. Akan sesuai dengan yang kita. Kalau misalnya ternyata fotonya belum sesuai, maka kalian berikan lagi formnya tambahan apa? Katanya. Agar yang didapatkan benar-benar sesuai sama keinginan kamu atau kebutuhan. Nah, dari keduanya ini ada membuat kalian jadi buka lagi pengetahuan dan wawasannya. Ya, jadi ternyata dunia itu luas, gak selebar daun kelor ya. Ternyata hal yang pelajari. Kita memang belajar untuk meningkatkan diri kita. Menggunakan tetap pada etika AI. Jangan sampai kalian sudah tapi menggunakan untuk yang negatif. Maksud ya, menggunakan yang tidak baik itu tidak baik. Ada etika. Jangan selalu menggunakan ITE. Oke, terus belajar, dunia terus berpesat. Yuk belajar dari sekarang. Jadi teknologi. Jadi jadi follower kalian jangan hanya penonton doang, tapi kalian yang menjadi kreatornya. Oke? Oke, pada tertarik semua untuk jadi kreator handal ya? Nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Nah, dari pembelajaran kita belajar lagi tentang safety dan lebih lanjut sehingga nanti di pertemuan berikutnya lebih siap untuk membuat lagi lebih lagi. Oke, anak siap ya menjadi kreatif? Seperti ini ya.